kebenaran. Biarlah Tuhan lawatan firman-Mu hari ini bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan Tuhan menuntun kami dan bahkan menegur kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkata-kata bagi kami lewat hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni Tuhan, supaya hamba-Mu layak hari ini menjadi alat kemuliaan-Mu lewat penyampaian kebenaran Tuhan. Kami merendahkan hati kami dan kami siap Tuhan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang ada di rumah dan yang ada di rumah ibadah ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Karena kebetulan hari ini adalah ulang tahun gereja kita GMI Bethsaida yang ke-49. Lebih tua GMI Bethsaida 1 tahun daripada saya. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini Bapak Ibu adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana saudara-saudaraku, Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan setiap gereja yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, gerejalah yang
dunia ini. Gereja telah menjadi model bagaimana Roh Kudus ditunjukkan melalui gereja, saudara-saudara. Jadi hari ini hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus hadir di dalam gereja, di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bertumbuh dan berdampak. Bertumbuh dan berdampak. Kalau saudara-saudaraku kita memperhatikan bagaimana gereja kita, gereja GMI Bethsaida, dengan umur yang sudah, Bapak Ibu kekasih, kita katakan sudah lama. Saat ini kita berumur 49 tahun. Pertanyaan bagi kita sebagai jemaat GMI Bethsaida adalah, apakah gereja kita ini sudah termasuk kategori bertumbuh dan berdampak? Ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu di tahun yang ke-49 ini. Bapak Ibu, gereja yang bertumbuh dan gereja yang berdampak, tentu saudara-saudaraku yang itu menjadi model sebuah gereja. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, gereja, orang-orang percaya sudah dipenuhi oleh kuasa dari surga. Sudah diberikan mandat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Maka saudara-saudara yang kasih, gereja GMI Bethsaida belum terlambat, Bapak Ibu, di umur 49 tahun kita menjadikan gereja kita menjadi gereja yang berdampak, gereja yang bertumbuh dan menjadi gereja yang berdampak. Bapak Ibu, kalau kita katakan saudara-saudaraku gereja itu gereja bertumbuh, gereja itu adalah gereja yang berdampak, saudara-saudaraku tentu harus didorong dengan adanya dan seluruh jemaat harus mengalami kebangunan rohani dan kebangkitan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita harus mengalami kebangunan rohani, kebangkitan iman, sehingga gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak. Saudara-saudaraku, gereja yang bertumbuh, Bapak Ibu kekasih, tentu saudara-saudaraku kita berbicara tentang bagaimana kualitas iman yang semakin lebih baik melalui kesaksian, pengalaman rohani dari jemaat GMI Bethsaida. Kualitas iman kita, bagaimana kita mengalami kebangunan rohani, kebangkitan iman, kalau tidak ditentukan oleh kualitas iman kita, kehidupan kita di dalam Kristus yang akan kita saksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, dimanapun kita berada, dan juga gereja kita. Bahkan Bapak Ibu kekasih, bukan hanya kualitas iman akan berdampak kepada jumlah, Bapak Ibu kekasih, saudara-saudara yang kasih, sebagai tanda kehadiran Roh Kudus di dalam gereja, jemaat harus mengalami pengalaman rohani, mengalami kesaksian rohani, bagaimana Kristus berada, hadir bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan pengalaman kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih, yang tentu kita mengalami pergumulan, persoalan. Iman kita pasti naik dan pasti turun. Hari ini melalui Kisah Para Rasul 2:41-47 ini kita mau belajar, saudara-saudara yang kasih, bagaimanakah model ini, model gereja mula-mula ini menjadi model kita, menjadi model gereja-gereja di dunia, menjadi model gereja
saudara-saudaraku di Kisah Para Rasul ini dengan judul Cara Hidup Jemaat Mula-mula. Bagaimanakah mereka hidup, saudara-saudaraku? Ini yang akan kita perhatikan sehingga Bapak Ibu kita akan memulai start pertumbuhan itu, Bapak Ibu kekasih, melalui cara hidup gereja mula-mula ini menjadi model bagi gereja sekarang, bagi gereja GMI Bethsaida, bagi keluarga-keluarga Kristen, sehingga kita semakin bertumbuh dan semakin berdampak. Amin. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa gereja mula-mula ini bertumbuh dan berdampak? Mengapa, saudara-saudara, sejemaat Tuhan? Kenapa gereja mula-mula ini mereka memiliki cara hidup yang berbeda, model kehidupan mereka yang sudah berbeda, saudara-saudara? Pertama, jemaat mula-mula mengalami pertobatan. Jemaat mula-mula mengalami pertobatan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Mereka terima Yesus. Ketika jemaat mula-mula ini menerima Yesus, saudaraku, jemaat mula-mula mengalami kegerakan karya Roh Kudus, mengalami kegerakan iman, sehingga saudara kasih Roh Kudus yang hadir di dalam gereja menolong, memotivasi gereja, memotivasi seluruh jemaat, saudara-saudara kekasih, untuk memiliki cara hidup yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya, yaitu mereka memiliki cara baru, memiliki cara hidup yang baru, saudara-saudara kasih. Pengalaman pertobatan mereka, perjumpaan mereka dengan Tuhan mengubah segala pikiran mereka, mengubah hidup mereka, mengubah cara pandang mereka. Mereka mengalami secara total, mengalami pembaharuan, saudara-saudara kasih. Bahkan hidup jemaat mula-mula ini, karena mereka sudah mengalami kegerakan Kristus di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kasih, mereka hidup seperti Kristus hidup. Mereka hidup seperti Kristus hidup karena Kristus ada di dalam pertobatan gereja mula-mula ini. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, sebagai pribadi yang hidup di dalam Kristus, kita harus menunjukkan bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita, sehingga itulah yang mengubah cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama, kita memandang kepada Yesus, karena Yesuslah yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara kasih, ketika kebangunan rohani itu terjadi, ketika kegerakan iman itu terjadi, ketika kegerakan Kristus itu ada di dalam hidup kita, saudara-saudara kasih, maka kegerakan untuk menyenangkan Tuhan akan semakin terjadi di gereja kita. Amin. Akan terjadi, saudara-saudaraku, kegerakan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, karena kita sudah bertobat. Bapak Ibu kasih, karena kenapa Bapak Ibu kasih? John Wesley, saudara-saudara yang kekasih, John Wesley sebagai pertama di gereja Metodis ini, John Wesley memandang, saudara-saudara yang kasih, dosa itu sangat-sangat serius. John Wesley memandang dosa itu sangat serius. Bahkan dia katakan bahwa dosa itu adalah penyakit yang merusak, penyakit yang mematikan, perbuatan yang merusak yang baik. Saudara-saudara kasih, maka Bapak Ibu kasih dalam Kristus Yesus, ketika seluruh jemaat sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka akan terjadi kegerakan rohani. Maka Bapak Ibu kekasih, akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi
menyakitkan. Dosa itu sangat mematikan. Kenapa Bapak Ibu kasih? John Wesley mengatakan, contoh, kalau di dalam rumah tangga saja ada salah satu hidup di dalam dosa, katakan misalnya suami selalu tidak jujur di dalam keluarga, apa yang terjadi? Ini akan menjadi bibit-bibit penyakit yang akan merusak keluarga. Bahkan di gereja kita Bapak Ibu, kalau misalnya dosa ini sudah mulai Bapak Ibu kasih tidak bisa kita matikan, kita sesuatu tidak bisa kita lepaskan, maka Bapak Ibu kasih dosa ini akan mematikan, menghambat pertumbuhan gereja kita, GMI Bethsaida. Karena memang saudara-saudaraku, John Wesley katakan, kalau kita adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah gereja Metodis, maka ada satu kerinduan bagi kita, melepaskan diri dari murka Allah, melepaskan diri kita dari perbuatan dosa, sehingga gereja kita dapat dipulihkan. Gereja kita mengalami kebangunan rohani. Gereja akan mengalami saudaraku pemulihan. Sehingga gereja kita, sehingga orang-orang percaya, gereja kita akan semakin bertumbuh dan berdampak. Amin. Jadi Bapak Ibu harus mengalami perubahan secara total cara pikir. Kalau yang tadinya cara pikir kita tadi selalu dikatakan berpikir secara negatif, ubah. Sekarang kita harus selalu berpikir secara positif. Jadi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah dan kita yang di sini, selalulah berpikir secara positif. Jangan berpikir negatif, dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Kita harus bertobat supaya gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dan menjadi gereja yang berdampak. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih, yang kedua, saudara yang kasih, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, jemaat, bagaimana kita mengalami pertumbuhan supaya kita berdampak. Sesuatu yang kedua adalah semua jemaat, semua orang-orang Kristen, gereja-gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus harus menghidupi kebenaran Kristus. Amin. Kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Kita tidak boleh hidup dengan kebenaran kita. Kita tidak boleh dengan kemauan kita, kemauan saya, tapi kemauan Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini ayat yang ke-42, Bapak Ibu kekasih, bagaimana kita menghidupi kebenaran? Bagaimana gereja mula-mula ini menghidupi kebenaran firman Tuhan? Kalau kita lihat Bapak Ibu, mereka ayat 42, jemaat ini bertekun di dalam firman, pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu menyatakan bagi kita harus bertekun di dalam firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3:16 katakan, untuk apa firman Tuhan ini? Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Semakin kita bertekun di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, semakin kita dipulihkan, semakin kita bertumbuh, semakin kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana roh Tuhan ada di dalam gereja kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih, bertekun di dalam firman Tuhan. Gereja mula-mula bertekun di dalam firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh begitu pesat. Mereka tidak pernah melepaskan firman Tuhan. Coba saya katakan, homo unius libri. Bapak Ibu, John Wesley katakan, manusia satu buku, saya adalah manusia satu buku. Dia tidak pernah melepaskan firman Tuhan dari kehidupannya. Kalau kita mau menghidupi kebenaran Kristus, maka kita harus
harus bertekun di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih, karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat Bapak Ibu kekasih, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, tolong satu orang membaca. Kita yang ada di gereja membacakan untuk kita dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Tolong satu orang untuk membaca bagi kita, atau saya membacakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap kali mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudaraku, perhatikan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Kenapa mereka lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika itu? Yang pertama, mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, mari Bapak Ibu kita bertekun di dalam firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul, mau jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu susah kasih. Bahkan jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Bapak Ibu kekasih, karena doa itu adalah napas kita. Karena doa itu adalah, saudaraku, bagaimana kita sel rohani kita hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, Martin Luther katakan tentang doa, ketika kita berhenti berdoa, berarti saudara-saudara dan saya berhenti hidup bersama dengan Tuhan. Martin Luther katakan, kalau kita berhenti berdoa, maka kita sedang berhenti bersama dengan Tuhan, bernapas dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita sering sekali kita mengeluh? Kenapa kita sering sekali Bapak Ibu kasih menyalahkan orang? Kenapa saudara-saudara kita sering sekali Bapak Ibu kasih selalu menuduh kepada orang, bukan menuduh kepada kita? Karena kita sudah kehilangan hubungan kita, napas kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi bernapas dengan Tuhan, tapi kita sudah bernapas dengan diri kita sendiri. Gereja mula-mula hidup dan bertekun di dalam doa. Bangun gereja yang menghidupi kebenaran Kristus tentunya hidup di dalam doa, sama seperti Yesus berdoa. Bapak Ibu, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kita lihat gereja mula-mula Bapak Ibu kekasih, mereka Bapak Ibu kekasih di dalam firman Tuhan ada yang dikatakan, Bapak Ibu kekasih, mereka saudaraku selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, mereka di sana Bapak Ibu bukan hanya berdoa, tapi mereka saudaraku menyembah Tuhan dengan hebat, menyembah Tuhan dengan kuat. Ibadah mereka luar biasa. Karena penyembahan yang kuat, Bapak Ibu kekasih, penyembahan yang kuat menghadirkan pemulihan yang kuat. Amin. Pemulihan yang kuat. Bapak Ibu sudah dikasih. Sejauh manakah ibadah kita di gereja kita? Ini menjadi evaluasi bagi kita Bapak Ibu kekasih. Penyembahan itu adalah bagian daripada kehidupan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kesungguhan kita di dalam ibadah itu sangat berpengaruh Bapak Ibu kekasih untuk kita bertumbuh dan juga berdampak, karena kita akan selalu ditunjuk di dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih, jemaat mula-mula mereka Bapak Ibu kasih dikatakan di sini, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara, apa artinya itu? Mereka hidup dengan persekutuan yang hebat, persekutuan yang kuat, persekutuan yang erat antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu di gereja Metodis, Bapak Ibu kekasih, persekutuan ini adalah selnya gereja Metodis. Bapak Ibu, kalau sel-selnya
maka saudara-saudaraku akan mengalami sesuatu yang tersendat. Peredaran darah kita akan terganggu, bahkan mengakibatkan saudara-saudara yang kekasih, peredaran darah kita bisa mengakibatkan stroke kalau sel-sel di dalam tubuh kita ini tidak berfungsi. Maka Bapak Ibu kekasih, sel-sel di dalam gereja kita harus kita terus pupuk, sehingga Bapak Ibu di dalam sel-sel inilah maka gereja jemaat Tuhan seperti gereja mula-mula akan mengalami pertumbuhan. Karena gereja Metodis mula-mula mereka hidup oleh karena sel-sel yang hidup itu. Bapak Ibu bangkalah jadi orang Metodis. Sekarang ini Bapak Ibu komsel itu diambil alih oleh gereja-gereja karismatik, bukan diambil alih oleh gereja Metodis. Kita Bapak Ibu ketika kita bicara komsel, Bapak Ibu, oh itu karismatik. Bukan Bapak Ibu, itu adalah mendoakan gereja kita, mendoakan pertumbuhan jemaat kita, mendoakan setiap jemaat kita satu persatu supaya kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih, yang ketiga, saudara-saudara kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, kenapa gereja mula-mula ini bertumbuh? Kenapa mereka berdampak? Jemaat menyatu satu dengan yang lain. Amin. Gereja jemaat menyatu satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang kekasih, mereka menjadi satu ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka menjadi satu, peduli dengan sesama. Mereka bertekun dan berkumpul dalam bait Allah, memecahkan roti. Saudara kasih, kasih semakin mengikat, kasih semakin kuat di tengah-tengah jemaat mula-mula ini Bapak Ibu kekasih. Makanya ini adalah menjadi model kita. Ini adalah menjadi sesuatu, menjadi contoh teladan bagi kita, di mana tahun 2 tahun ini, di ulang tahun gereja kita yang ke-49 ini, kita akan mengalami kegerakan rohani dan kebangunan iman. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih, gereja yang mengasihi ada gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mengasihi. Karena di mana kasih itu ditemukan, di sana ada Kristus hadir. Di mana ada kasih kita temukan, di sana ada Roh Kudus hadir menyertainya. Bapak Ibu saudara, mari kita
dari gereja mula-mula ini, apakah kita Bapak Ibu satu dengan yang lain saling mengasihi? Apa kita Bapak Ibu saat ini justru di antara jemaat mungkin saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Ketika ada orang yang kita tahu sudah jatuh, udah biarin saja. Atau ada orang Bapak Ibu sekarang ini Bapak Ibu ada anak-anak Tuhan di rumah sakit, pernahlah kita menelepon sebagai bentuk kepedulian kita, kebersatuan kita satu dengan yang lain. Pernah nggak kita Bapak Ibu menanyakan, gimana kabarnya? Gimana saudara-saudaraku keadaan? Bapak Ibu saudara, model gereja ini, model cara hidup gereja mula-mula ini akan menjadi model kita di GMI Bethsaida. Kalau gereja kita, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, konteks kita sekarang, Bapak Ibu kasih, harus bertumbuh. Bapak Ibu, ya, harus bertumbuh. GMI Bethsaida harus bertumbuh. Amin. Bagi jemaat yang ada di rumah dan kita yang ada di rumah ibadah ini, mari kita katakan kepada kiri kanan kita, GMI Bethsaida harus bertumbuh dan berdampak. Sekali lagi, amin. GMI Bethsaida harus bertumbuh dan berdampak. Maka Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, ketika jemaat mengalami perubahan, pertobatan, kebenaran firman Tuhan dihidupi dalam gereja kita, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu kekasih, apa yang terjadi Bapak Ibu kekasih? Kita melihat di ayat yang ke-47. Apa dikatakan? Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selamat. Sekali lagi saya bacakan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, ayat ini juga diawali dengan perkataan jumlah mereka bertambah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, dibuka dengan ayat 41, jumlah dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, ketika gereja ini bertumbuh, jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan semakin berdampak. Maka semua orang akan menyukai kita, menyukai gereja ini. Mereka akan hadir di tempat ini tanpa saudara-saudaraku suruh. Mereka akan hadir di tempat ini karena mereka merasakan Kristus ada di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi. Ada sebuah gereja di sebuah kota. Gereja itu bukan Bethsaida Bapak Ibu tentunya ya. Gereja ini Bapak Ibu sudah berumur 40 tahun. Tetapi gereja itu tidak pernah mengalami pertumbuhan dan mereka tetap stagnasi. Mereka tidak bertumbuh dan tidak berdampak. Bapak Ibu, suatu ketika majelis mencoba mengadakan observasi, penelitian, kenapa gereja kita tidak bertumbuh? Ternyata Bapak Ibu kekasih, di dalam penemuan mereka ada banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja. Ternyata di gereja itu Bapak Ibu, saudara yang kasih, tidak mengalami pertobatan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Bahkan saudara yang kasih, mereka tidak hidup di dalam persekutuan mereka. Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Ketika gereja ini, majelis itu mengadakan observasi, akhirnya mereka menemukan persoalan-persoalan terjadi. Maka Bapak Ibu kasih, majelis ini membuat sebuah perubahan. Mereka berkomitmen bahwa kami akan bertumbuh. Kami akan bertumbuh.
Bapak Ibu, mereka memulai dengan doa bersama. Mereka mendoakan supaya Roh Kudus hadir, supaya Roh Kudus bersama-sama dengan gereja dan bersama dengan jemaat. Mereka berpangku bersama-sama. Bapak Ibu kekasih, akhirnya Bapak Ibu kekasih, ketika 1 bulan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, 1 bulan berikutnya ketika mereka hidup di dalam doa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, gereja itu yang 40 tahun mengalami, Bapak Ibu kekasih, stagnasi. Bapak Ibu, akhirnya mereka mengalami kebangunan rohani, mereka mengalami kebangkitan iman. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, jemaat GMI Bethsaida belum terlambat, walaupun GMI Bethsaida berumur 49 tahun. Ketika kita memulai bersama-sama, mari Bapak Ibu kekasih, kita mulai bersama-sama majelis. Mari kita sama-sama mendoakan seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita kekuatan doa memulihkan saudara-saudara. Mari kita memulai supaya kita bertumbuh dan berdampak. Mari kita mulai dengan doa kita, kesatuan hati kita, dengan perkompakan terjadi, perubahan terjadi. Kita mau hidup seperti gereja mulai. Kita mau hidup seperti gereja. Mari Bapak Ibu. Mari. Kalau kita rindu gereja kita bertumbuh, kalau kita rindu gereja kita mau berdampak, mengalami kebangunan rohani, kebangkitan iman, mari kita bersama-sama berpangku, berdoa, saling tolong menopang. Kita melihat dosa apa yang ada di dalam gereja kita, kita ubah. Dosa kita ubah menjadi berkat, sehingga gereja yang mengalami kebangunan rohani. Amin. Efesus 5:14 katakan, itulah sebabnya dikatakan, Efesus 5:14, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu, karena semua yang menjadi nyata adalah terang. Sekali lagi, bangunlah hai kamu yang tidur. Mungkin kita hari ini harus bangun. Hari ini kita harus bangun. Semua jemaat harus bangkit. Kita harus bangun. Kita akan menggerakkan kebangunan rohani dan kegerakan rohani di umur kita, gereja kita yang 49 tahun. Mari Bapak Ibu kasih, saudara kasih. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Jemaat mendoakan majelis, majelis mendoakan jemaat. Bapak Ibu, pertumbuhan berdampak, menghadirkan Kristus. Kita mau belajar dari model gereja mula-mula, itu kita bawa menjadi model gereja kita GMI Bethsaida. Amin. Mari Bapak Ibu kasih, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa Bapak Ibu kasih hari ini. Mari jemaat yang ada di rumah, mari engkau mendoakan majelismu hari ini. Mendoakan majelis yang ada di gereja kita di GMI Bethsaida, supaya ke depan kita semakin lebih lagi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita yang majelis, mari kita berdoa, mendoakan jemaat kita, siapa mereka yang kita ingat hari ini, kita doakan. Kita majelis, bagaimanakah dan apa yang akan kita lakukan? Mari kita minta kepada Tuhan Roh Kudus supaya turun bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita mengeluarkan suara kita berdoa sejenak. Mungkin bisa mengeluarkan suara kita. Jemaat yang ada di rumah, engkau doakan majelismu, doakan hamba Tuhanmu yang melayani di tempat ini. Kita mau bersama-sama mengalami kegerakan rohani, kebangunan iman terjadi di gereja kita di GMI Bethsaida. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Menuntun kami. Kami mau belajar dari gereja mula-mula yang mengalami pertumbuhan,
belajar. Gereja mula-mula yang ada di dalam Kisah Para Rasul menjadi model kami Tuhan. Kami belum terlambat Tuhan. Di umur 49 tahun ini kami mau bangkit Bapa, kami mau bangkit Roh Kudus, kami mau Tuhan Kau hadir di gerejamu. Kami Tuhan mau Kau hadir Bapa di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu Gemi Bethsaida Tuhan. Kami mau bangkit Bapa, kami mau bangkit Tuhan. Kami Bapa model gereja. Gereja mula-mula itu menjadi model kami Tuhan di Gemi Bethsaida. Mari Kau jemaat Gemi Bethsaida, doakan seluruh pelayan-pelayan yang ada di tempat, pelayan yang ada di Gemi Bethsaida, majelis yang ada di Gemi Bethsaida. Mari kita seluruh majelis mendoakan mereka, mendoakan seluruh jemaat kita. Apapun yang kita tahu pergumulan mereka, kita doakan bersama-sama. Tuhan, kami rindu Bapa, urapan Roh Kudus, kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Itulah yang menuntun kami Tuhan. Itulah yang memperlengkapi kami. Itulah yang memotivasi kami ya Bapa. Untuk kami gereja-Mu Tuhan mengalami perubahan. Untuk kami Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami bisa bersatu Tuhan satu dengan yang lain. Saling menopang ya Bapa. Umur gereja-Mu yang ke-30, 49 tahun. Tidaklah terlambat bagi kami Tuhan menyatakan Roh-Mu di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Bapa. Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Mungkin mereka Tuhan juga mengalami persoalan hidup. Mungkin banyak hal Tuhan yang membuat kami jatuh bangun Bapak. Namun kami percaya Tuhan Roh-Mu bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Roh Kudus-Mu menopang kami. Apa Engkau berkata bagi kami Tuhan seperti Daud, Engkaulah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Bahkan Daud mengakui ketika dia dekat dengan Tuhan, dia menjadi penolong. Engkau menjadi penolong, benteng kehidupan bagi gereja. Tuhan, berkati firman-Mu hari, berkati Bapa, untuk oleh Tuhan kami perkenankan Tuhan kegerakan rohani, kebangunan rohani di pencurahan Roh Kudus-Mu boleh terjadi di gereja-Mu di Gemi Bethsaida. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hadirlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, gereja kita ada sampai hari ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Banyak hal yang telah kita alami, mungkin kita jatuh bangun, namun kita tetap ada oleh karena kemurahan Tuhan. Gereja kita di tahun ini kita membutuhkan petunjuk dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, bahkan perkenannya Tuhan menyertai gereja, jemaat Tuhan dan kita yang ada di tempat ini. Tuhan kita itu begitu ajaib bagi kita, begitu hebat